Malam takbiran itu, ibu mertua menyuruhku makan sendirian di dapur. Katanya, aku tidak sederajat dengan tamu di ruang depan. Aku mengangkat koperku malam itu juga. 3 hari kemudian, sebuah surat dari bank datang ke rumah itu. Dan 1 tanda tangan. Tanda tanganku membuat seluruh keluarga suamiku kehilangan rumah yang mereka banggakan. Halo, sahabat cerita. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tolong nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah berikutnya. Kisah malam ini tentang sebuah tanda tangan, tentang harga sebuah penghinaan, dan tentang seorang perempuan yang terlalu lama dianggap tidak punya nilai. Nama saya Maya. Usia saya 32 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan di sebuah kantor konsultan pajak di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 8 tahun saya menekuni angka, neraca, dan tanda tangan di atas dokumen. Pekerjaan saya mengajarkan satu hal sederhana. Angka tidak pernah berbohong, meski manusia sering melakukannya. Saya menikah dengan Reza 7 tahun lalu. Reza, anak sulung dari keluarga Wibowo. Keluarga yang tinggal di sebuah rumah besar di pinggiran Bekasi. Rumah itu adalah kebanggaan mereka. 2 lantai, pagar tinggi, taman depan yang selalu disapu pagi. Ibu mertua saya, Bu Sutina, sering berkata bahwa rumah itu adalah lambang martabat keluarga, bahwa siapapun yang tinggal di sana harus pantas berada di sana. Sejak awal, saya tahu saya tidak pernah dianggap pantas. Keluarga saya berasal dari sebuah kampung kecil di Jawa Tengah. Ayah saya seorang guru sekolah dasar. Ibu saya menjual kue di pasar. Di mata Bu Sutina, latar belakang itu adalah noda yang tidak bisa dihapus. Ia tidak pernah mengatakannya langsung di tahun-tahun pertama, tapi caranya menatap saya sudah cukup jelas. Reza, suami saya, adalah lelaki yang baik di permukaan. Ia tersenyum. Ia mengangguk. Ia berkata, semua akan baik-baik saja. Tapi setiap kali ibunya merendahkan saya, Reza memilih diam. Ia selalu berkata, sudahlah, Maya, jangan dibesar-besarkan. Saya tidak tahu bahwa diamnya seorang suami bisa lebih menyakitkan daripada hinaan langsung. Kami tinggal di sebuah apartemen sederhana di Bekasi Tengah. Tidak mewah, tapi rapi, hangat. Dan saya bangga karena kami membelinya dari hasil keringat sendiri. Setiap kali kami berkunjung ke rumah besar keluarga Wibowo, perbedaan itu terasa seperti tembok. Mereka memamerkan ubin marmer dan perabot mahal, lalu memandang rendah apartemen kecil kami. Padahal di balik dinding megah itu, tersembunyi tumpukan utang yang tidak pernah berani mereka akui. Di tahun pertama pernikahan, saya masih percaya saya bisa diterima. Saya datang setiap akhir pekan ke rumah mertua. Saya membantu di dapur. Saya membawakan oleh-oleh. Saya memanggil mereka dengan hormat. Saya pikir kalau saya cukup rajin, cukup sabar, cukup baik, suatu hari mereka akan melihat saya sebagai keluarga. Saya salah. Kesabaran saya hanya membuat mereka merasa wajar untuk terus meremehkan. Keluarga Wibowo punya 3 anak. Reza yang sulung, lalu Dini, adik perempuannya, 29 tahun. Dan si bungsu, Bayu, yang masih kuliah di luar kota. Dini adalah orang yang paling pintar membaca suasana. Ia tahu persis kapan harus tersenyum manis di depan ibunya, dan kapan harus menusuk saya dengan kata-kata halus. Setiap kali kami makan bersama, Dini punya cara untuk membuat saya merasa kecil. Ia bertanya soal gaji saya dengan nada penasaran yang sebenarnya menghina. Ia memuji masakan saya sambil menyebut bahwa selera kampung memang berbeda. Bu Sutina selalu tertawa kecil mendengarnya. Dan Reza, seperti biasa, hanya menatap piringnya. Saya menelan semuanya. Saya pikir itu harga yang harus saya bayar untuk menjadi bagian dari keluarga. Saya masih ingat hari pernikahan kami. Di hari yang seharusnya paling bahagia itu, Bu Sutina berbisik kepada kerabatnya bahwa Reza menikah di bawah standar. Saya mendengarnya, berdiri dengan gaun pengantin, tersenyum kepada para tamu sambil menahan luka. Reza yang berdiri di samping saya pasti juga mendengarnya. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Hari itu seharusnya menjadi peringatan bagi saya. Tapi cinta
sering membuat kita buta terhadap tanda-tanda yang paling jelas. Di bulan-bulan pertama, saya mencoba sekeras mungkin memenangkan hati ibu mertua. Saya mengingat tanggal ulang tahunnya. Saya membelikan hadiah dari gaji pertama saya. Tapi hadiah itu diletakkan begitu saja, tanpa dibuka. Dan kemudian saya dengar ia memberikannya kepada tetangga. Saya belajar masak resep kesukaannya, tapi ia selalu menemukan satu hal untuk dikritik. Apapun yang saya lakukan tidak pernah cukup. Karena masalahnya bukan pada apa yang saya lakukan, tapi pada siapa saya di mata mereka. Retak pertama dalam pernikahan kami muncul di tahun kedua. Saya menyadari bahwa Reza selalu memberitahu ibunya setiap detail keuangan rumah tangga kami. Setiap kali saya menabung untuk masa depan, Bu Sutinah tahu. Dan ia akan menemukan cara agar uang itu mengalir ke keluarganya. Saya mencoba bicara dengan Reza, meminta privasi sebagai pasangan. Tapi ia menganggap saya berlebihan. Baginya, tidak ada batas antara rumah tangga kami dan keluarga besarnya. Dan saya, sebagai istri, dianggap tidak berhak menggambar garis itu. Saya ingat satu malam, ketika saya mengusulkan agar kami menabung untuk rumah sendiri. Reza menolak. Ia bilang, "Untuk apa beli rumah? Toh nanti kita akan mewarisi rumah ibu." Saya terdiam. Saat itu, saya belum mengerti bahwa rumah yang ia banggakan itu justru akan menjadi jerat bagi kami. Saya hanya merasakan ada yang salah. Ada ketergantungan yang tidak sehat antara Reza dan ibunya. Tapi seperti banyak istri muda, saya memilih percaya bahwa cinta akan memperbaiki segalanya. Saya keliru. Tahun demi tahun, saya melihat pola yang sama berulang. Setiap masalah keluarga Wibowo selalu berakhir di pundak saya. Setiap keberhasilan saya selalu diklaim sebagai berkah keluarga, bukan hasil kerja keras saya sendiri. Dan setiap kali saya mencoba menarik garis, saya dituduh tidak tahu diri, tidak menghormati orang tua. Saya hidup dalam lingkaran yang menguras, memberi terus, tanpa pernah benar-benar diterima sebagai bagian dari mereka. Tahun ketiga pernikahan, keadaan keuangan keluarga Wibowo mulai goyah. Usaha bengkel milik almarhum ayah mertua, yang dulu dikelola Reza, mulai merugi. Reza bukan pengusaha yang cermat. Ia gengsi, suka tampil mewah, dan buruk dalam mengatur uang. Saya, sebagai akuntan, beberapa kali memperingatkan dia soal arus kas yang bocor. Tapi setiap saran saya ditanggapi dengan tersinggung. Ia bilang, "Saya tidak perlu ikut campur urusan laki-laki." Saya akhirnya berhenti memberi saran. Tapi saya tidak berhenti memperhatikan. Saya melihat tumpukan tagihan yang tidak dibayar. Saya melihat kartu kredit yang macet. Saya melihat ibu mertua tetap memamerkan perhiasan baru di setiap arisan. Sebuah keluarga yang martabatnya dibangun di atas pasir. Dan mereka semua menolak melihatnya. Lalu, datang tahun keempat, tahun ketika semuanya mulai berubah. Bengkel keluarga akhirnya bangkrut total. Reza menanggung utang yang cukup besar kepada beberapa pemasok. Dan rumah besar kebanggaan itu ternyata masih punya cicilan yang belum lunas. Untuk pertama kalinya, Bu Sutinah memanggil saya dengan nada yang berbeda. Bukan menghina, tapi membutuhkan. Suatu sore, ibu mertua datang sendiri ke apartemen kecil kami di Bekasi Tengah. Ia membawa kue. Ia tersenyum. Ia memuji apartemen kami yang katanya nyaman. Saya tahu, senyum itu tidak gratis. Saya menunggu maksud sebenarnya. Tidak lama. Ia berkata bahwa keluarga sedang butuh dana untuk menyelamatkan rumah. Dan ia butuh bantuan saya. Bukan uang saya, katanya. Hanya nama saya. Ia menjelaskan dengan hati-hati. Reza tidak bisa lagi mengajukan pinjaman bank karena namanya sudah masuk daftar kredit macet. Bu Sutinah juga tidak bisa karena usianya dan riwayat kreditnya. Tapi saya bisa. Saya seorang akuntan dengan penghasilan tetap dan catatan keuangan yang bersih. Mereka ingin saya mengajukan pinjaman bank atas nama saya dengan jaminan sertifikat rumah keluarga. Saya terdiam cukup lama. Sebagai akuntan, saya tahu persis apa artinya itu. Jika saya yang mengajukan pinjaman, maka saya yang menanggung tanggung jawab hukumnya. Jika cicilan macet, nama saya yang hancur. Tapi jaminannya adalah rumah mereka. Artinya, kalau semuanya gagal, rumah itu bisa jatuh
ke tangan bank atau ke tangan saya. Saya bertanya pelan. Kenapa harus saya? Bu Sutinah menggenggam tangan saya. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Katanya, karena kamu keluarga. Maya, kita ini satu keluarga. Saya hampir tertawa getir mendengarnya. Satu keluarga. Kata itu hanya muncul ketika mereka membutuhkan sesuatu dari saya. Malam itu saya tidak langsung menjawab. Saya bicara dengan Reza. Saya berharap ia akan membela saya, melindungi saya dari risiko ini. Tapi Reza justru memohon. Ia bilang ini satu-satunya cara menyelamatkan keluarga. Ia berjanji akan membayar setiap cicilan tepat waktu. Ia bersumpah atas nama apapun. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Reza menatap saya seolah saya penting. Saya tahu itu manipulasi. Sebagian dari saya tahu, tapi sebagian lain, bagian yang masih ingin dicintai, masih ingin dianggap berharga. Akhirnya luluh. Saya berpikir, mungkin inilah kesempatan saya untuk membuktikan bahwa saya pantas. Mungkin setelah ini, mereka akan benar-benar menerima saya. Saya setuju. Itu adalah keputusan yang akan mengubah segalanya. Tapi, belum dengan cara yang mereka bayangkan. Sebelum menandatangani apapun, naluri akuntan saya bekerja. Saya menyiapkan semuanya dengan rapi. Saya tidak mengajukan pinjaman sembarangan. Saya membuat perjanjian internal keluarga, hitam di atas putih, soal siapa menanggung apa. Saya meminta sertifikat rumah dijadikan jaminan resmi atas nama saya sebagai debitur. Dan saya menyimpan setiap dokumen, setiap kwitansi, setiap bukti transfer. Sebuah kebiasaan yang kelak menyelamatkan saya. Pinjaman cair, jumlahnya 3 miliar rupiah. Uang itu dipakai melunasi utang bengkel, menutup cicilan rumah, dan menyelamatkan martabat keluarga Wibowo. Untuk beberapa bulan, semuanya tampak membaik. Bu Sutinah kembali tersenyum lebar di arisan. Dini kembali memamerkan tas barunya. Dan saya, sang penyelamat, perlahan kembali dianggap seperti dulu. Seperti orang luar. Cicilan bulan pertama dibayar Reza, tepat waktu. Cicilan bulan kedua, terlambat seminggu. Saya yang menambal kekurangannya. Cicilan bulan ketiga, Reza bilang, ia sedang sulit. Saya membayar penuh dari tabungan saya. Bulan keempat, kelima, keenam. Selalu saya yang membayar. Janji Reza menguap secepat ia mengucapkannya. Dan tidak ada satupun dari mereka yang merasa bersalah. Setiap tanggal, jatuh tempo. Saya merasakan beban yang sama. Saya harus mengatur ulang anggaran saya sendiri, memotong keperluan pribadi, agar cicilan itu tetap terbayar. Saya yang dulu bisa menabung dengan nyaman, kini harus berhitung cermat setiap rupiah. Sementara di rumah Wibowo, tidak ada yang berubah. Mereka tetap hidup seolah uang itu turun dari langit. Saya menanggung beban diam-diam, sambil tetap tersenyum di depan mereka. Karena saya masih berharap pengorbanan ini akan berarti sesuatu. Pernah suatu kali saya hampir tidak sanggup membayar. Bulan itu ada pengeluaran tak terduga untuk kesehatan ayah saya di kampung. Saya menelpon Reza, memohon agar bulan itu saja ia yang membayar cicilan. Ia menjawab dengan ringan, bilang ia juga sedang tidak punya uang, lalu menutup telepon. Malam itu, saya menguras tabungan darurat saya, dan saya berjanji pada diri sendiri, ini tidak akan berlangsung selamanya. Yang lebih menyakitkan bukan soal uang, tapi soal bagaimana mereka memperlakukan saya setelah uang itu mereka terima. Bu Sutinah kembali menyindir asal-usul saya di depan tamu. Dini kembali bertanya, kapan saya akan punya anak? Dengan nada yang seolah saya cacat. Mereka mengambil pengorbanan saya, lalu menginjaknya, seolah itu memang kewajiban saya. Ada satu kejadian yang tidak akan pernah saya lupakan. Suatu hari, salah satu tetangga memuji saya di depan Bu Sutinah, mengatakan betapa beruntungnya keluarga punya menantu yang mapan. Bu Sutinah tersenyum kaku, lalu berkata bahwa keberhasilan saya tidak lebih dari keberuntungan orang kampung. Ia bahkan menambahkan bahwa orang seperti saya harus tahu berterima kasih karena diterima masuk ke keluarga sebaik mereka. Saya berdiri di sana sebagai orang yang baru saja menyelamatkan rumah mereka dari penyitaan dan tetap dianggap harus berterima kasih. Saya pernah sekali mencoba membicarakan semua ini dengan Reza secara terbuka. Saya bilang, saya lelah. Saya bilang,
Saya merasa hanya berharga ketika punya uang untuk diberikan. Saya berharap setidaknya sekali ia akan memeluk saya dan berkata bahwa ia melihat pengorbanan saya. Tapi yang ia katakan adalah, jangan terlalu sensitif, Maya. Ibu sudah tua, mengalah saja. Selalu saya yang harus mengalah. Selalu saya yang harus diam. Dan diam itu perlahan membunuh sesuatu di dalam diri saya. Saya mulai menabung secara diam-diam lebih banyak dari sebelumnya. Bukan karena saya merencanakan sesuatu, tapi karena naluri saya berkata, suatu hari saya akan butuh berdiri sendiri. Saya membuka rekening yang tidak diketahui Reza. Saya menyisihkan setiap rupiah yang bisa saya simpan. Saya berinvestasi dalam diam, membangun benteng kecil yang kelak menjadi penyelamat saya. Mungkin jauh di dalam hati, saya sudah tahu bahwa pernikahan ini tidak akan bertahan. Saya hanya belum berani mengakuinya. Saya mulai mencatat, bukan hanya angka, tapi juga kejadian. Setiap cicilan yang saya bayar, saya simpan buktinya. Setiap kali Reza ingkar janji, saya catat tanggalnya. Setiap dokumen kepemilikan dan jaminan, saya pastikan tersimpan rapi. Saya tidak tahu untuk apa saat itu. Saya hanya tahu sebagai akuntan. Bukti adalah satu-satunya kebenaran yang tidak bisa dibantah. Penghinaan demi penghinaan datang seperti tetesan air yang perlahan melubangi batu. Suatu siang, saya datang ke rumah mertua membawa hasil masakan saya untuk acara keluarga. Bu Sutinah menerimanya. Lalu di depan para tamu, ia berkata bahwa masakan saya terlalu sederhana untuk meja sebesar itu. Ia memerintahkan pembantu menyingkirkan piring saya ke meja belakang, jauh dari pandangan tamu. Saya hanya tersenyum tipis. Tapi malam itu saya mencatat satu hal lagi di buku saya. Tanggal, kejadian, dan rasa yang saya tahan. Di lain waktu, Dini meminjam mobil saya untuk keperluannya. Ia mengembalikannya dengan penyok di pintu dan tanpa sepatah kata maaf ketika saya menyebutnya pelan. Bu Sutinah malah membela Dini, mengatakan saya terlalu menghitung soal benda mati. Padahal benda mati itu saya beli dari hasil kerja saya sendiri. Sementara mereka bahkan tidak sanggup membayar cicilan rumah. Saya menelan kalimat itu, seperti biasa. Tapi sesuatu di dalam diri saya mulai mencatat bahwa kesabaran ini ada batasnya. Suatu malam, ada acara ulang tahun keponakan di rumah mertua. Saya datang membawa kado, dan seperti biasa, saya yang sibuk di dapur menyiapkan hidangan. Ketika tiba waktu foto keluarga, saya berdiri di samping Reza. Bu Sutinah menyuruh saya minggir. Katanya foto ini khusus untuk keluarga inti. Saya melangkah keluar dari bingkai foto, di rumah yang saya bayar cicilannya setiap bulan. Dan tak satu pun dari mereka merasa ada yang salah. Tekanan keuangan keluarga Wibowo tidak benar-benar membaik. Meski pinjaman menyelamatkan rumah, gaya hidup mereka tidak pernah berubah. Bu Sutinah masih membeli perhiasan. Dini masih berganti tas setiap musim. Suatu hari, Reza datang kepada saya dengan wajah memelas, meminta tambahan dana untuk keperluan ibunya. Saya menolak untuk pertama kalinya, dan penolakan kecil itu cukup membuat mereka memandang saya seolah saya pengkhianat. Sejak penolakan itu, sikap mereka semakin dingin. Bu Sutinah mulai bicara tentang bagaimana keluarga butuh menantu yang tahu diri. Dini menyindir bahwa ada perempuan yang lupa dari mana ia berasal, begitu punya sedikit uang. Reza, seperti biasa, tidak membela. Ia hanya memintaku bersabar. Lagi dan lagi, saya mulai mengerti bahwa di mata mereka, saya hanya berharga selama saya berguna, dan kegunaan saya bagi mereka adalah uang. Saya teringat satu sore ketika saya sakit demam tinggi. Saya menelpon Reza, berharap ia menjemput saya pulang dari kantor. Ia bilang ia sedang sibuk mengantar ibunya ke salon. Ia menyuruh saya naik taksi saja. Malam itu, saya menggigil sendirian di apartemen dengan obat yang saya beli sendiri. Dan saya menyadari perlahan
bahwa saya sudah lama hidup sendirian, bahkan ketika saya masih bersuami. Beberapa minggu menjelang Lebaran, tekanan dari keluarga semakin menjadi. Bu Sutinah menelpon, bukan untuk menanyakan kabar, melainkan untuk mengingatkan soal hidangan apa yang harus saya siapkan. Ia memperlakukan saya seperti panitia tanpa upah, yang sudah seharusnya melayani keluarga besar. Dini menambahkan daftar permintaan. Dari kue kering sampai parcel untuk para tamu penting mertua. Saya mengiyakan semuanya. Karena saat itu, saya masih mengira bahwa pengabdian akan membeli sebuah tempat di hati mereka. Saya menghabiskan tabungan bulan itu untuk membeli bahan-bahan terbaik. Saya memasak sampai larut malam, menyiapkan opor, rendang, dan belasan toples kue. Tangan saya melepuh karena minyak panas. Punggung saya nyeri karena berdiri terlalu lama. Tapi saya melakukannya dengan harapan. Harapan yang ternyata sia-sia. Bahwa kali ini saya akan dilihat. Saya tidak tahu bahwa semua kerja keras itu hanya akan berakhir dengan saya disuruh duduk di dapur. Sehari sebelum takbiran, Dini menelpon dengan nada memerintah. Ia memberitahu bahwa tamu-tamu penting dari pihak ibunya akan datang. Orang-orang yang katanya berkelas. Ia mengingatkan saya untuk tidak banyak bicara di depan mereka, agar tidak mempermalukan keluarga. Ia bilang, dengan halus tapi menusuk, bahwa lebih baik saya membantu di belakang saja. Saya meletakkan telepon dengan tangan gemetar. Saya sudah tahu, bahkan sebelum malam itu tiba, bagaimana mereka akan memperlakukan saya. Setahun berlalu sejak pinjaman itu cair. Lebaran kembali datang. Dan keluarga Wibowo mengadakan kumpul besar di rumah yang saya selamatkan. Saya datang dengan harapan kecil. Mungkin tahun ini berbeda. Mungkin tahun ini saya dianggap saya membawa rendang buatan sendiri. Saya datang lebih awal untuk membantu. Saya tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi malam yang menghancurkan sisa terakhir kesabaran saya. Malam takbiran. Rumah itu penuh. Sanak saudara datang dari berbagai kota. Suara takbir mengalun dari masjid di kejauhan. Meja makan dipenuhi opor ayam, ketupat, rendang, dan kue-kue lebaran. Saya sibuk di dapur sejak sore, membantu menyiapkan semuanya. Tangan saya yang memasak. Tapi ketika tiba waktunya duduk, tidak ada tempat untuk saya di meja utama. Ruang depan penuh dengan tamu terhormat. Kerabat dari pihak Bu Sutinah yang katanya orang-orang berada. Saya berdiri di ambang pintu, mencari tempat duduk. Bu Sutinah menatap saya, lalu berkata dengan suara yang cukup keras agar semua mendengar. Katanya, Maya, kamu makan di dapur saja. Di sini tempat untuk tamu yang sederajat. Ruangan itu sejenak hening. Lalu obrolan kembali mengalir. Seolah saya hanya seekor lalat yang diusir. Saya berdiri di sana, memegang piring kosong. Wajah saya panas. Telinga saya berdenging. Tapi saya tidak menangis. Saya menatap Reza, suami saya. Berharap ia berdiri membela saya. Reza menunduk. Ia memilih kedamaiannya sendiri di atas martabat istrinya lagi. Dan di saat itulah sesuatu di dalam diri saya yang selama ini bertahan akhirnya patah. Saya berjalan ke dapur. Saya duduk di kursi plastik kecil di dekat kompor. Suara piring, suara tawa, suara takbir. Semuanya bercampur menjadi kebisingan yang menyakitkan. Di kepala saya hanya ada satu kalimat ibu mertua. Makan di dapur saja. Di sini tempat untuk yang sederajat. Sebuah vonis dingin tentang di mana tempat saya di rumah ini. Rumah yang saya selamatkan dengan tanda tangan dan tabungan saya sendiri. Saya duduk di sana sangat lama. Saya tidak menangis, tapi kedua tangan saya gemetar, tidak terkendali. Saya teringat setiap tahun. Setiap kali saya berjuang keras untuk diterima. Setiap kali makan, paling akhir. Setiap kali disuruh-suruh di depan kerabat. Setiap sindiran tentang latar belakang dan status sosial saya. Semuanya pernah saya tahan. Tapi baru malam itu, saya benar-benar mengerti sesuatu. Ketahanan saya tidak pernah membuat siapapun menghargai saya. Ketahanan saya justru membuat mereka merasa wajar untuk terus meremehkan. Selama saya bertahan, selama saya diam, mereka akan terus menginjak. Karena bagi mereka, perempuan yang tidak melawan adalah perempuan yang pantas diinjak. Malam itu juga, setelah tamu pulang, saya mengangkat koper saya. Reza menghampiri saya, terkejut.
Ia bertanya, "Saya mau kemana?" Saya menjawab, "Tenang, saya pulang ke tempat di mana saya dianggap manusia." Bu Sutinah keluar dari kamarnya, menatap dengan sinis. Katanya, "Pergi saja. Memang bukan tempatmu di sini." Saya menatapnya sejenak. Lalu saya berkata, "Ibu benar, ini bukan tempat saya. Tapi rumah ini mungkin juga bukan tempat ibu lagi." Mereka tidak mengerti maksud kalimat itu. Saya melihatnya di wajah mereka. Mereka pikir saya hanya menggertak. Perempuan kalah yang mencoba terlihat kuat sebelum pergi. Saya tidak menjelaskan apa-apa. Saya hanya menutup pintu dan pergi ke dalam malam takbiran. Di luar, suara takbir masih mengalun. Tapi untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya merasa lega. Saya tidak tahu persis apa yang akan saya lakukan. Tapi saya tahu satu hal. Saya tidak akan kembali sebagai korban. Saya pulang ke rumah kontrakan kecil yang dulu saya tinggali sebelum menikah. Malam itu, saya tidak tidur. Saya membuka laptop saya. Saya membuka folder yang selama ini saya simpan. Folder berisi setiap dokumen pinjaman, setiap kwitansi cicilan, setiap perjanjian. Saya menatap satu dokumen paling penting, akta jaminan rumah, dengan nama saya sebagai pemegang hak. Dan untuk pertama kalinya, saya melihatnya bukan sebagai beban, tapi sebagai senjata. Keesokan paginya, saya pergi ke kantor. Tapi saya tidak langsung bekerja. Saya menelpon seorang teman lama, Pak Tono, seorang notaris. Kami pernah bekerja dalam beberapa kasus pajak bersama. Saya percaya dia. Saya menceritakan semuanya. Soal pinjaman, soal jaminan, soal cicilan yang selama ini saya bayar sendiri. Pak Tono mendengarkan dengan serius. Lalu, ia berkata, "Maya, kamu mungkin tidak sadar betapa kuat posisimu." Saya bertanya, "Apa maksudnya?" Pak Tono menjelaskan dengan tenang, seperti seorang guru kepada muridnya. "Secara hukum, debitur pinjaman itu adalah saya. Jaminannya adalah rumah keluarga Wibowo selama setahun ini. Yang membayar cicilan adalah saya, dengan bukti transfer lengkap atas nama saya. Reza dan keluarganya tidak punya satupun bukti bahwa mereka pernah membayar. Di mata hukum, rumah itu praktis hidup di atas uang saya." Saya terdiam. Kepala saya berputar. Pak Tono melanjutkan, "Jika cicilan dihentikan, bank akan menyita rumah itu sebagai jaminan. Tapi sebelum itu, sebagai debitur dan penanggung, saya punya hak untuk mengambil alih jaminan dengan melunasi sisa pinjaman. Artinya, jika saya melunasi sisa utang, saya bisa secara sah menjadi pemilik rumah itu. Rumah yang selama ini menjadi lambang martabat keluarga Wibowo bisa berpindah tangan secara hukum ke tangan saya. Saya pulang malam itu dengan pikiran yang penuh. Sebagian dari saya masih ragu. Ini keluarga suami saya. Ini ayah dari rumah tangga saya. Tapi lalu saya teringat malam takbiran. Saya teringat kursi plastik di dapur. Saya teringat wajah Reza yang menunduk, memilih kedamaiannya di atas martabat saya. Dan keraguan itu perlahan menguap. Mereka sudah memilih. Sekarang giliran saya memilih. Malam itu, saya duduk lama di depan jendela kontrakan kecil saya. Saya menimbang setiap kemungkinan, seperti seorang akuntan menimbang risiko sebuah keputusan besar. Saya bertanya pada diri saya sendiri, apakah ini balas dendam? Ataukah ini keadilan? Dan jawabannya datang dengan tenang. Ini bukan tentang menghancurkan mereka. Ini tentang berhenti membiarkan diri saya dihancurkan. Selama 7 tahun, saya memberi tanpa batas. Untuk pertama kalinya, saya akan mengambil apa yang memang menjadi hak saya. Saya mulai bertindak dengan hati-hati, langkah demi langkah. Saya menemui pihak bank, menjelaskan posisi saya sebagai debitur tunggal yang ingin melunasi pinjaman lebih cepat. Pihak bank menyambut baik, karena bagi mereka, debitur yang melunasi adalah debitur terbaik. Saya menyiapkan dana pelunasan dari tabungan dan investasi yang selama ini saya bangun dalam diam. Setiap tanda tangan yang saya bubuhkan kali ini terasa berbeda. Bukan tanda tangan seorang korban, melainkan tanda tangan seorang perempuan yang akhirnya memegang kendali. Sebelum melangkah lebih jauh, saya melakukan apa yang paling saya kuasai, memeriksa setiap detail. Saya meminta Pak Tono membantu menelusuri status hukum sertifikat rumah itu
sampai ke akarnya. Kami menemukan bahwa sertifikat itu memang murni dijadikan jaminan atas pinjaman saya tanpa beban lain. Tidak ada nama Reza, tidak ada nama Bu Sutina di dokumen pinjaman. Hanya nama saya sebagai debitur tunggal. Mereka menyerahkan rumah itu ke tangan saya tanpa sadar karena terlalu sibuk menghina saya untuk membaca apa yang mereka tanda tangani. Saya juga meminta salinan resmi dari bank tentang riwayat pembayaran cicilan. Dokumen itu menunjukkan dengan jelas dari awal sampai akhir. Hanya ada satu nama yang mentransfer setiap bulan. Nama saya, tidak ada satupun pembayaran yang berasal dari Reza atau keluarganya selama setahun terakhir. Di mata bank, di mata hukum, di mata angka. Sayalah satu-satunya pihak yang menanggung rumah itu. Saya menyimpan semua salinan itu dalam map yang sama. Map yang perlahan berubah menjadi sebuah senjata yang sempurna. Selama beberapa minggu, saya bekerja diam-diam. Saya menghitung sisa pinjaman. Saya memeriksa tabungan dan aset saya. Sebagai akuntan dengan 8 tahun karir, saya ternyata punya lebih banyak simpanan daripada yang mereka kira. Saya juga punya tabungan investasi yang selama ini saya rahasiakan. Kebiasaan perempuan yang belajar untuk tidak bergantung pada siapapun. Angka-angka di depan saya berkata satu hal, saya mampu. Saya benar-benar mampu melakukannya. Sementara itu, di rumah Wibowo, mereka mulai merasakan keganjilan. Cicilan bulan itu untuk pertama kalinya tidak terbayar. Karena saya berhenti membayarnya. Dan tidak ada seorang pun di keluarga itu yang punya uang untuk menggantikannya. Telepon dari bank mulai masuk ke rumah mereka. Surat peringatan mulai berdatangan. Mereka panik. Tapi mereka masih tidak mengerti seberapa dalam lubang yang mereka gali sendiri. Reza menelpon saya berkali-kali. Awalnya marah, menuntut saya kembali membayar. Saya tidak mengangkat. Lalu, nadanya berubah. Pesannya mulai memohon. Belum sampai 10 menit kemudian, telepon berdering lagi. Kali ini nomor ibu mertua. Saya menatap layar lama sekali. Lalu, saya mengangkatnya. Suaranya di seberang sana sangat berbeda dari biasanya. Tidak lagi tajam, melainkan melunak dengan jelas. Katanya, pulanglah. Maya, ini cuma salah paham. Masalah keluarga. Kita bicarakan baik-baik. Saya mendengarnya dan saya merasa getir. Baru beberapa minggu lalu ia bilang, saya tidak sederajat. Ia mengusir saya ke dapur agar tidak merusak pemandangan. Tapi hanya dalam waktu singkat. Nada bicaranya berubah total. Saya menjawab dengan suara dingin dan pelan. Kemarin ibu bilang saya tidak sederajat. Kenapa hari ini ibu butuh saya? Di seberang sana, saya bisa mendengar ibu mertua menarik napas dalam-dalam. Tapi tidak sanggup menjawab. Keheningannya bagi saya lebih bermakna daripada 1000 kata. Saya melanjutkan dengan tenang. Bu, cicilan rumah itu tanggung jawab saya sebagai debitur. Dan saya sudah memutuskan untuk tidak melanjutkannya. Saya mendengar suaranya bergetar. Ia mulai mengerti, sedikit demi sedikit, bahwa situasinya tidak sesederhana yang ia kira. Lalu, saya menutup telepon. Untuk pertama kalinya, saya yang mengakhiri pembicaraan. Bukan mereka. Hari berikutnya, Dini yang datang ke kantor saya. Ia datang dengan wajah manis yang biasa ia pakai untuk memanipulasi. Ia berkata bahwa ini semua kesalahpahaman, bahwa keluarga menyayangi saya, bahwa Bu Sutina hanya keras di luar. Saya membiarkan dia bicara sampai selesai. Lalu, saya meletakkan sebuah map tebal di atas meja. Saya berkata, Dini, saya akuntan. Saya tidak mendengarkan kata-kata. Saya membaca dokumen. Dan dokumen di sini bercerita berbeda dari yang kamu katakan. Dini membuka map itu. Wajah manisnya perlahan memudar. Di dalamnya ada akta pinjaman, bukti cicilan setahun penuh atas nama saya, dan akta jaminan rumah. Ada juga perjanjian internal keluarga yang dulu mereka tanda tangani dengan enteng. Mengira itu hanya formalitas. Saya menunjuk satu baris. Di sini tertulis, jika cicilan ditanggung oleh saya dan pihak keluarga gagal membayar, hak atas jaminan beralih kepada saya. Dini menatap saya. Untuk pertama kalinya, tanpa senyum. Ia mulai mengerti bahwa perempuan kampung yang selama ini mereka hina memegang seluruh rumah di tangannya. Pertemuan diatur. Esok paginya, di sebuah kedai kopi kecil
yang tersembunyi di gang sempit, tempat tanpa papan nama, tidak ramai pengunjung. Saya datang beberapa menit lebih awal. Kedai itu sepi, hanya ada beberapa meja kayu tua dan cahaya lampu kuning yang redup. Saya memilih duduk di sudut paling dalam, punggung bersandar ke dinding. Sebuah kebiasaan waspada yang entah sejak kapan saya miliki. Mungkin sejak saya belajar bahwa orang terdekat pun bisa menusuk dari belakang. Mereka datang bersama. Bu Sutinah, Reza, dan Dini. Tidak ada lagi kesombongan di wajah ibu mertua. Tidak ada lagi senyum manipulatif Dini. Reza terlihat paling hancur. Seperti lelaki yang baru sadar telah kehilangan sesuatu yang tidak ia hargai. Mereka duduk di hadapan saya. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun. Mereka menunggu saya yang bicara. Saya membiarkan keheningan menggantung sejenak. Lalu, saya membuka map yang sama. Map yang berisi kebenaran. Saya berbicara dengan tenang, tanpa amarah. Saya berkata, mari kita bicara dengan angka. Karena angka tidak pernah berbohong. Saya jelaskan satu persatu. Pinjaman 3 miliar atas nama saya. Cicilan setahun penuh yang saya bayar sendiri. Sertifikat rumah sebagai jaminan resmi atas pinjaman itu. Perjanjian internal yang mereka tanda tangani. Lalu saya berkata secara hukum, jika saya melunasi sisa pinjaman, rumah itu menjadi milik saya sepenuhnya. Dan saya sudah melunasinya kemarin. Ruangan kecil itu seolah berhenti bernapas. Bu Sutinah menatap saya dengan mata yang melebar. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara. Dini meraih dokumen, membacanya dengan tangan gemetar, mencari celah yang tidak ada. Reza menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tahu, lebih dari siapapun, bahwa ini adalah akibat dari diamnya selama bertahun-tahun. Rumah yang menjadi lambang martabat mereka. Rumah yang mereka pakai untuk menghina saya. Kini sah menjadi milik perempuan yang mereka suruh makan di dapur. Bu Sutinah akhirnya bersuara. Suaranya pecah. Katanya, kamu tidak bisa melakukan ini. Kami ini keluargamu. Saya menatapnya lurus. Saya berkata, Bu, di malam takbiran itu, ibu sendiri yang bilang saya tidak sederajat. Ibu sendiri yang bilang saya bukan keluarga. Saya hanya mengambil apa yang secara hukum memang menjadi hak saya. Sesuatu yang saya bayar dengan tabungan, dengan tanda tangan, dan dengan martabat saya yang ibu injak. Untuk pertama kalinya, ibu mertua saya tidak punya satu kata pun untuk membalas. Saya membuka lembar demi lembar dokumen di hadapan mereka, dengan tenang seperti seorang akuntan yang menyajikan laporan. Ini, kata saya, adalah akta pinjaman. Lihat nama debiturnya. Hanya ada satu, nama saya. Ini bukti transfer cicilan selama 12 bulan. Lihat pengirimnya. Hanya ada satu, nama saya. Dan ini, kata saya sambil menunjuk lembar terakhir, adalah akta jaminan. Lihat siapa pemegang haknya. Hanya ada satu, nama saya. Tidak ada satupun dari kalian yang muncul di dokumen-dokumen ini, kecuali sebagai pihak yang berutang budi. Bu Sutinah meraih salah satu dokumen. Tangannya gemetar membaca baris demi baris. Ia mencari namanya. Nama Reza. Nama siapapun dari keluarganya yang bisa membantah klaim saya. Tapi tidak ada. Semua yang dulu mereka tanda tangani dengan enteng, kini menjadi rantai yang mengikat mereka. Wajahnya, yang selama 7 tahun selalu memandang saya dari atas, kini memucat menatap kertas-kertas itu. Untuk pertama kalinya, ia mengerti bahwa kesombongan tidak pernah bisa mengalahkan sebuah bukti yang tersimpan rapi. Dini mencoba berargumen. Ia bilang, saya kejam. Saya tidak punya hati. Saya menjawab dengan tenang. Dini, selama 7 tahun, kalian semua tidak pernah bertanya, apakah saya punya hati? Kalian mengambil pengorbanan saya, lalu menginjaknya. Kalian memakai nama saya, lalu mempermalukan saya. Saya tidak melakukan apapun selain mengikuti dokumen yang kalian sendiri tanda tangani. Jika hukum berpihak pada saya, itu bukan karena saya kejam. Itu karena selama ini saya menyimpan bukti. Sementara kalian hanya menyimpan kesombongan. Dini terdiam. Kehabisan kata. Senyum manipulatif yang biasa ia pakai sudah tidak berguna lagi. Ia mencoba sekali lagi. Kali ini dengan air mata. Ia bilang, ibunya sudah tua, tidak punya tempat lain.
Saya menatapnya. Saya berkata, air mata itu seharusnya kalian tunjukkan ketika saya disuruh makan di dapur. Bukan sekarang ketika kalian kalah. Saya tidak terbuat dari batu. Tapi saya juga sudah belajar bahwa belas kasihan kepada orang yang tidak pernah berbelas kasih hanya akan membuat saya diinjak lagi. Dini menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban. Reza akhirnya berbicara. Suaranya nyaris berbisik. Ia bertanya, "Jadi kamu mau mengusir kami dari rumah itu?" Saya menatapnya lama. Lelaki yang dulu saya cintai, yang berkali-kali memilih diam ketika saya dihina. Saya berkata, "Tidak, Reza. Saya tidak akan mengusir kalian seperti kalian mengusir saya. Tapi rumah itu kini milik saya. Dan mulai sekarang, siapapun yang tinggal di sana, tinggal atas izin saya, bukan sebaliknya." Reza menundukkan kepala. Ia tahu, lebih dari siapapun, bahwa ia kehilangan bukan hanya rumah, tapi juga seorang istri yang dulu rela menyerahkan segalanya. Ia bergumam, mungkin kepada dirinya sendiri, bahwa ia seharusnya membela saya sejak dulu. Saya menatapnya tanpa kebencian, hanya dengan sebuah kelelahan yang sudah lama mengendap. Saya berkata, "Kamu benar, Reza. Kamu seharusnya membela saya, tapi kamu memilih ibumu setiap kali. Selama 7 tahun, dan sekarang terlalu terlambat untuk menyesalinya. Karena saya sudah belajar berdiri tanpa kamu. Itu adalah pukulan terbesar bagi mereka. Bukan kehilangan rumah secara fisik, tapi pembalikan posisi yang sempurna. Perempuan yang dulu mereka anggap menumpang, kini menjadi pemilik yang memberi izin. Bu Sutina, yang seumur hidupnya membanggakan martabat keluarga, kini harus menerima bahwa martabat itu ada di tangan menantu yang ia hina. Saya tidak perlu berteriak. Saya tidak perlu menghina balik. Angka dan dokumen sudah berbicara lebih keras daripada amarah apapun. Beberapa hari kemudian, dokumen peralihan hak rumah selesai diurus. Secara hukum, rumah besar di Bekasi itu kini atas nama saya, Maya. Saya tidak pindah ke sana. Saya tidak butuh rumah itu untuk merasa berharga lagi. Saya memberi keluarga Wibowo waktu untuk memutuskan. Dan saya menetapkan satu syarat sederhana. Jika mereka ingin tetap tinggal, mereka harus membayar sewa yang wajar dan memperlakukan saya sebagaimana seharusnya manusia memperlakukan manusia. Bu Sutinah menolak. Harga dirinya yang tersisa tidak sanggup menerima syarat itu. Ia memilih pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran, jauh dari kemewahan yang dulu ia banggakan. Dini, yang dulu begitu pandai bermain peran, kini harus bekerja keras untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dan Reza, suami saya, menajukan perpisahan yang sebenarnya sudah lama mati di antara kami. Saya menandatangani surat itu tanpa air mata, karena saya sudah menangisi pernikahan itu jauh sebelum ia menyerahkannya. Beberapa bulan setelah semuanya selesai, saya kembali ke rumah itu sendirian. Saya berjalan di antara ruangan-ruangan yang kini kosong. Dinding tempat dulu tergantung foto keluarga, kini polos. Ruang tempat dulu meja makan megah, kini lengang. Saya berdiri lama di dapur. Di tempat kursi plastik kecil itu pernah diletakkan untuk saya. Dan untuk pertama kalinya, saya berdiri di rumah itu bukan sebagai orang yang diusir, tapi sebagai pemiliknya. Reza datang sekali untuk mengambil sisa barangnya. Sebelum pergi, ia berdiri di ruang tamu yang kosong dan berkata dengan nada nyaris memohon. Katanya, "Bagaimana kalau kita mulai dari awal lagi? Semua sudah berlalu." Saya memandang sekeliling rumah, menatap dinding-dinding yang kosong, menatap ruang di mana dulu ada kehangatan palsu. Saya berkata perlahan, setiap kata jelas. "Reza, tempat ini tidak pernah menjadi rumah untukku, dan kamu tidak pernah benar-benar memilih aku." Reza menunduk. Bahunya turun. Mungkin baru saat itulah ia benar-benar mengerti bagaimana saya menjalani tahun-tahun itu. Dari setiap kali ia memilih diam. Dari setiap kali ia memilih kedamaiannya sendiri daripada membela istrinya. Jarak di antara kami tidak tercipta dalam satu malam takbiran. Ia terbentuk perlahan selama bertahun-tahun.
dari setiap diam itu. Reza pergi malam itu, dan saya tidak pernah melihatnya lagi. Setahun setelah semua itu, hidup saya berubah dengan tenang. Saya menjual rumah besar itu. Rumah yang tidak pernah menyimpan satupun kenangan baik bagi saya. Dengan uangnya, saya membuka kantor konsultan keuangan kecil milik saya sendiri. Saya membantu banyak perempuan seperti saya dulu, tidak mengerti nilai dari sebuah tanda tangan dan sebuah bukti. Saya mengajari mereka satu hal yang saya pelajari dengan cara yang menyakitkan, bahwa kebaikan tanpa batas hanya mengundang orang untuk menginjak. Kantor kecil saya perlahan tumbuh. Klien pertama saya adalah seorang perempuan muda yang hampir menyerahkan tanda tangannya untuk utang keluarga suaminya. Persis seperti saya dulu. Saya membantunya membaca setiap klausul, memahami setiap risiko, dan akhirnya melindungi dirinya sendiri. Ketika ia berterima kasih sambil menangis, saya merasa sesuatu yang lama hilang kembali ke dalam diri saya. Sebuah rasa berharga. Saya sadar, luka yang dulu menghancurkan saya kini berubah menjadi kekuatan untuk menjaga perempuan lain. Saya juga kembali dekat dengan keluarga saya sendiri, ayah dan ibu saya, yang dulu saya jauhi karena malu dianggap tidak sederajat. Kini menjadi tempat saya pulang. Saya membelikan ibu saya sebuah toko kue kecil, menggantikan gerobak yang puluhan tahun ia dorong di pasar. Ayah saya, sang guru sekolah dasar, tersenyum bangga melihat anaknya berdiri di atas kaki sendiri di rumah sederhana mereka. Saya menemukan kehangatan yang 7 tahun saya cari sia-sia di rumah besar keluarga Wibowo. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana. Jangan pernah mengira bahwa kesabaran yang tak berujung akan membuatmu dihargai. Dan jangan pernah menyerahkan tanda tanganmu kepada orang yang tidak menghargai dirimu. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, bertahan dalam penghinaan demi sebuah penerimaan yang tidak pernah datang. Mereka pikir, jika cukup sabar, cukup baik, suatu hari mereka akan dianggap. Padahal yang mereka butuhkan bukan bertahan lebih lama, tapi keberanian untuk pergi. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana, lelaki yang tidak jahat, tapi juga tidak pernah berani membela, yang mengira diam adalah kedamaian. Padahal diam, mereka adalah luka paling dalam bagi pasangannya. Dan ada pula para ibu mertua yang mengukur manusia dari status dan asal-usulnya, yang lupa bahwa martabat sejati tidak terletak pada rumah besar, melainkan pada bagaimana kita memperlakukan orang yang lebih lemah dari kita. Mereka mengira penghinaan adalah cara menjaga kehormatan keluarga, padahal penghinaan justru menghancurkannya dari dalam. Bu Sutinah kehilangan rumahnya bukan karena saya jahat, melainkan karena ia tidak pernah belajar menghargai orang yang menyelamatkannya. Karma tidak selalu datang sebagai petir. Kadang ia datang pelan sebagai sebuah tanda tangan yang dulu mereka remehkan. Setelah semua itu, keluarga Wibowo tidak pernah benar-benar pulih. Bu Sutinah menua dalam kesepian, di rumah kontrakan yang jauh dari kemewahan yang dulu ia banggakan. Dini akhirnya belajar bahwa pesona tanpa kerja keras tidak membawa siapapun jauh. Dan saya, perempuan yang dulu disuruh makan di dapur, kini duduk di kursi pemimpin di kantor saya sendiri. Bukan karena saya membalas dendam, tapi karena saya akhirnya memilih untuk menyelamatkan diri saya sendiri. Hingga sekarang, hal paling berharga yang saya rasakan bukanlah rumah yang saya menangkan atau uang yang saya dapatkan, melainkan kedamaian di dalam hati. Sesuatu yang selama bertahun-tahun saya korbankan, tapi tidak pernah bisa saya beli. Saya belajar bahwa menang bukanlah tentang menjatuhkan orang lain, tapi tentang menyelamatkan diri sendiri. Jika ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian malam ini, itu adalah ini. Dalam hidup, setiap orang akan dihadapkan pada pilihan. Bertahan untuk menyenangkan orang lain, atau pergi untuk menjadi utuh bagi diri sendiri. Pilihlah dirimu sendiri, selalu. Karena tidak ada seorang pun yang akan menyelamatkanmu jika kamu sendiri terus memilih untuk bertahan dalam penghinaan. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Bagikan kepada perempuan lain yang mungkin sedang bertahan dalam penghinaan, agar ia tahu
ia tidak sendirian. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jaga dirimu. Dan jangan pernah biarkan siapapun menyuruhmu duduk di tempat yang tidak pantas untukmu. Headers. Jangan tempel ke engine. Voice. Satu suara perempuan dewasa Indonesia. Tenang. Naratif. Saran engine. Speed equals 1. Zero pitch equals 0. Language equals Indonesian. Jika engine mendukung global emotion. B1 to B3. Kamsedi. B 4 tense menanjak. B5 tegas marah tertahan. B6 hangat lega atur manual. Body tanpa tag. Paste below this line. Malam itu, di ruang tamu yang penuh sanak keluarga, suamiku berdiri dan berkata dingin, pilih, Sari, cairkan tabunganmu, atau jual rumah ini untuk menutup utang adikku. Seisi ruangan menatapku, menunggu aku menangis seperti biasa. Tapi aku justru tersenyum, karena mereka tidak tahu satu hal. Rumah yang baru saja mereka tawar-tawar itu, Atta dan seluruh cicilannya, hanya ada satu nama di atasnya. Namaku. Halo, sahabat cerita. Selamat datang kembali di kanal ini. Jika kisah malam ini menyentuh hatimu, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Mari kita mulai. Nama saya Sari. Usia saya 36 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan senior di sebuah perusahaan konstruksi di kawasan Sudirman. Sudah 7 tahun saya menikah dengan Bagas. Dan sudah 7 tahun pula saya percaya bahwa keluarga adalah tempat seseorang belajar memberi tanpa pernah menghitung. Saya salah. Pagi itu seperti pagi-pagi lainnya. Saya bangun sebelum matahari naik, menyiapkan sarapan, membereskan rumah, lalu bersiap berangkat kerja. Dari meja makan, Bagas berbicara dengan nada yang dibuat seringan mungkin. Sari, nanti sore kita ke rumah ibu, ya, katanya sambil menyeruput kopi. Saya menoleh dari wastafel. Ada acara apa lagi? Cuma kumpul keluarga biasa. Kumpul keluarga biasa. 3 kata itu terdengar sederhana, tapi entah kenapa, setiap kali saya mendengarnya, ada beban yang sulit saya jelaskan menyusup ke dada. Bukan karena saya membenci keluarga suami saya, justru sebaliknya. Selama ini saya selalu berusaha menjadi menantu terbaik yang bisa mereka miliki. Saat ibu mertua saya dirawat di rumah sakit 3 tahun lalu, saya yang menanggung seluruh biaya, 19 juta rupiah. Tanpa banyak bicara. Saat Rangga, adik ipar saya, kehilangan pekerjaan, saya yang menutupi kebutuhannya berbulan-bulan. Saat usaha kakak ipar saya bangkrut, saya rela menjual kalung emas peninggalan ibu saya. 2 batang emas, hasil tabungan ibu seumur hidup, lenyap dalam 1 transfer. Semua itu saya lakukan dengan tulus. Tapi anehnya, semakin banyak yang saya berikan, semakin sedikit penghargaan yang saya terima. Sore harinya, kami tiba di rumah orang tua Bagas di kawasan Bekasi. Begitu pintu terbuka, ibu mertua saya langsung menyambut anaknya dengan senyum lebar. Akhirnya datang juga Bagas. Sapanya hangat. Lalu pandangan perempuan itu beralih kepada saya. Senyumnya memudar sedikit. Oh, Sari ikut juga. Saya hanya tersenyum tipis. Kalimat sederhana itu mungkin terdengar biasa bagi orang lain. Tapi bagi saya, 4 kata itu sudah cukup menggambarkan posisi saya selama bertahun-tahun. Saya bukan keluarga, saya pelengkap. Saya dompet yang kebetulan punya kaki. Di ruang tamu, seluruh keluarga sudah berkumpul. Rangga duduk di sudut, sibuk dengan ponselnya. Pria itu kini berusia 32 tahun, tapi hidupnya masih bergantung penuh pada bantuan keluarga. Beberapa kali ia mencoba membuka usaha, semuanya gagal. Beberapa kali ia meminjam uang, semuanya habis, tanpa hasil yang jelas. Namun anehnya, setiap kali Rangga punya masalah, semua orang bergerak menyelamatkannya. Dan entah bagaimana, ujung-ujungnya selalu saya yang menanggung. Malah mengalir seperti biasa. Mereka membahas rencana usaha baru Rangga. Mereka membahas atap rumah kakak ipar yang bocor. Mereka membahas banyak hal. Hanya satu yang tidak pernah mereka tanyakan. Kehidupan saya sendiri. Tidak ada yang bertanya bagaimana pekerjaan saya. Tidak ada yang bertanya apakah saya lelah. Tidak ada yang bertanya
Apakah saya punya beban? Seolah keberadaan saya hanya berarti satu hal, sumber bantuan yang selalu tersedia, kapanpun dibutuhkan. Ketika kami pulang malam itu, saya duduk diam di dalam mobil. Bagas menyetir sambil melirik ke arah saya. "Kamu kenapa?" "Tidak apa-apa. Kamu terlihat murung." Saya tersenyum kecil. "Mas, pernah tidak keluargamu bilang terima kasih atas semua yang sudah aku lakukan?" Bagas terdiam beberapa detik. Lalu ia menjawab dengan nada heran. "Loh, memangnya harus bilang begitu?" Jawaban itu membuat hati saya terasa dingin. Saya menatap jalanan gelap di depan. Saya tidak marah, saya tidak menangis. Hanya ada lelah yang semakin sulit saya sembunyikan. Tanpa kami sadari, malam itu menjadi awal dari sesuatu yang besar. Sesuatu yang sudah bertahun-tahun menumpuk dalam diam. Dan sebentar lagi, semua pengorbanan yang dianggap biasa oleh keluarga Bagas akan berubah menjadi penyesalan yang tidak pernah mereka bayangkan. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang mulai berubah dalam diri saya. Saya masih membantu. Saya masih tersenyum. Saya masih menjalankan semua kewajiban saya sebagai istri. Tetapi perlahan, saya mulai memperhatikan hal yang selama ini saya abaikan. Setiap kali keluarga itu datang, mereka selalu membawa kebutuhan. Tidak pernah membawa kabar baik. Tidak pernah membawa perhatian. Dan hampir tidak pernah datang hanya untuk bersilaturahmi. Siang itu, saat saya sedang menyusun laporan keuangan di kantor, ponsel saya berdering. Nama Rangga muncul di layar. Saya menghela napas sebelum mengangkatnya. "Halo, Mbak Sari, lagi sibuk, sedikit." "Ada apa?" Suaranya terdengar ragu. "Sebenarnya, aku lagi ada masalah." Saya memejamkan mata. Saya sudah terlalu sering mendengar kalimat itu. "Masalah apa lagi?" "Rangga, aku butuh pinjaman uang." "Mbak." Saya menatap layar komputer di depan saya. "Pinjaman yang kemarin bagaimana?" Rangga terdiam. "Itu. Nanti aku ganti." "Nanti kapan?" "Nanti kalau usahaku berhasil." Saya hampir tertawa. Kalimat itu juga sudah terlalu sering saya dengar. Tapi kali ini, saya tidak langsung menjawab. Ada kejenuhan yang mulai memenuhi dada saya. "Maaf, Rangga. Kali ini, aku belum bisa bantu." Hening sejenak. Lalu, suaranya berubah dingin. Hanya satu kata, "Oke." Tetapi cukup membuat saya memahami isi kepalanya. Bukan kecewa, melainkan kesal. Karena permintaannya ditolak. Malam harinya, saat saya tiba di rumah, Bagas sudah menunggu di ruang tamu. Ekspresinya tidak biasa. "Aku baru ditelepon Rangga," katanya. Saya langsung mengerti. "Tentang uang?" "Iya." Saya meletakkan tas. "Mas, aku sudah terlalu sering membantu." "Itu adikku, Sari. Aku tahu. Kalau bukan kita yang bantu, siapa lagi?" Saya menatap suami saya lama. Pertanyaan itu membuat dada saya sesak. Selama ini selalu begitu. Ketika keluarga butuh sesuatu, mereka menyebut kata kita. Tapi ketika saya butuh dukungan, kata itu seolah menghilang. Hanya saya yang berdiri sendirian. "Aku capek, Mas," kata saya pelan. Bagas mengurut dahinya. "Capek kenapa? Kamu kan tinggal transfer." "Tinggal transfer." Seolah uang yang saya kumpulkan dengan lembur sampai tengah malam itu cuma angka di layar. Jawaban itu membuat saya terdiam. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, saya merasa suami saya sama sekali tidak memahami isi hati saya. Malam itu kami tidur tanpa banyak bicara. Tapi masalah ternyata belum selesai. 2 hari kemudian, ibu mertua saya datang ke rumah. Perempuan itu duduk di ruang tamu sambil memegang secangkir teh yang saya buatkan. Setelah berbasa-basi beberapa menit, akhirnya tujuan kedatangannya terungkap. "Sari," katanya, "Ibu dengar kamu tidak mau membantu Rangga." Saya menarik napas perlahan. "Bukan tidak mau, Bu. Saya sudah terlalu sering membantu." Wajah ibu mertua saya langsung mengeras. "Kita ini keluarga, Sari." Lagi-lagi, kata yang sama. Keluarga. Kata yang selalu mereka pakai saat membutuhkan sesuatu dari saya. Tapi Rangga juga harus belajar bertanggung jawab. "Bu," kata saya, "hati-hati.
Kamu tega melihat adik suamimu kesulitan? Kalimat itu menusuk seperti tuduhan. Padahal selama bertahun-tahun, sayalah orang yang paling banyak menolong keluarga ini. Namun, satu penolakan saja cukup untuk membuat semua jasa saya seolah tidak pernah ada. Saat ibu mertua saya pulang, saya duduk sendirian di ruang tamu. Rumah terasa sangat sunyi. Saya memandangi foto pernikahan saya dengan Bagas yang tergantung di dinding. Dulu saya percaya pernikahan akan memberi saya keluarga baru. Keluarga yang saling menjaga. Keluarga yang saling menghargai. Tapi semakin lama, saya justru merasa seperti orang luar. Orang luar yang hanya dihargai selama masih bisa memberi. Dan tanpa disadari, siapapun. Sebuah masalah yang jauh lebih besar sedang bergerak mendekat. Masalah yang akan membuat seluruh keluarga kembali memandang saya sebagai satu-satunya jalan keluar. Kali ini dengan tuntutan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. 3 hari kemudian, sesuatu yang kecil terjadi. Tapi justru hal kecil itulah yang mulai membuka mata saya. Pagi itu, saya mencari jam tangan pemberian almarhum ayah saya. Jam yang selalu saya simpan di laci meja rias. Tapi jam itu tidak ada. Saya mencari kemana-mana. Hilang. Saya tanya ke Bagas. Ia mengaku tidak tahu. Tapi sore harinya, tetangga sebelah, Bu Ratna, menyapa saya di pagar. Sari, kemarin adik iparmu mampir ya, yang naik motor merah, katanya. Dia masuk rumah cukup lama. Saya kira kalian ada di dalam. Dada saya langsung dingin. Rangga punya kunci cadangan rumah ini. Kunci yang dulu saya berikan dengan tulus, agar ia bisa menginap kapan saja kalau butuh. Saya menelpon Rangga. Tidak diangkat. Saya kirim pesan. Tidak dibalas. Baru malam harinya ia membalas dengan satu kalimat yang membuat saya tertegun. Maaf, Mbak, aku gadai dulu jamnya. Nanti aku tebus kalau ada uang. Tanpa izin, tanpa rasa bersalah. Seolah barang di rumah saya adalah miliknya juga. Saya menatap layar ponsel itu lama sekali. Bukan karena nilai jamnya, tapi karena untuk pertama kalinya saya sadar bahwa di mata mereka, batas antara milik saya dan milik mereka memang sudah lama tidak ada. Malam itu, diam-diam, saya melepas kunci cadangan dari gantungannya. Lalu, keesokan harinya, saya memanggil tukang kunci dan mengganti seluruh gembok pintu. Saya tidak memberitahu siapapun, bukan untuk membalas, hanya untuk satu hal sederhana, menjaga batas yang seharusnya selalu ada. 1 minggu berlalu. Selama itu, suasana antara saya dan Bagas terasa berbeda. Kami masih berbicara, kami masih makan bersama. Namun ada jarak yang perlahan tumbuh di antara kami. Saya mulai menyadari, setiap kali saya menolak membantu keluarganya, Bagas selalu terlihat tidak nyaman. Seolah istrinya yang salah. Seolah keluarganya tidak pernah melakukan apapun yang berlebihan. Suatu sore, saat saya sedang menyelesaikan pekerjaan, ponsel saya kembali berdering. Kali ini Bagas yang menelepon. Pulang lebih cepat, ya. Ada apa? Nanti saja di rumah. Nada suaranya tegang. Firasat buruk langsung muncul di hati saya. Dan firasat itu ternyata benar. Begitu tiba di rumah, saya mendapati Bagas duduk dengan wajah kusut. Di atas meja terdapat beberapa lembar kertas, tagihan, surat peringatan, dan beberapa dokumen pinjaman. Saya langsung mengerti. Semua itu pasti berhubungan dengan Rangga. Apa yang terjadi? Tanya saya. Bagas mengusap wajahnya. Rangga punya masalah besar. Saya perlahan duduk. Seberapa besar? Bagas terdiam sesaat, lalu menjawab dengan suara pelan. Utangnya jauh lebih banyak dari yang kita kira. Jantung saya berdegup lebih cepat. Berapa? Bagas menyebutkan angkanya. 800 juta rupiah. Dan seketika, saya merasa darah saya seperti berhenti mengalir. Jumlah itu sangat besar. Jauh di luar kemampuan Rangga untuk membayarnya sendiri. Bagaimana bisa sebanyak itu? Tanya saya. Dia mencoba membuka usaha baru. Lalu, gagal lagi, kata Bagas. Saya memejamkan mata. Selalu cerita yang sama. Usaha baru, pinjaman baru, kegagalan baru, dan pada akhirnya orang lain yang harus menanggung akibatnya. Dia pinjam dari siapa? Banyak. Pinjaman online,
koperasi, rentenir. Dan sekarang, mereka mulai menagih. Ruangan menjadi sunyi. Saya menatap dokumen-dokumen di atas meja. Sebagai akuntan, mata saya terlatih membaca angka. Dan semakin lama saya membacanya, perasaan saya semakin tidak tenang. Karena saya tahu keluarga Bagas tidak akan tinggal diam. Mereka pasti sedang mencari cara. Dan pengalaman bertahun-tahun mengajari saya satu hal. Saat mereka mencari solusi, cepat atau lambat, nama saya akan muncul. Malam itu, setelah Bagas tertidur, saya membuka ponsel saya di grup keluarga besar yang selama ini jarang saya buka. Ternyata sudah ada puluhan pesan. Saya membacanya satu persatu, dan setiap baris membuat dada saya semakin sesak. Kakak ipar menulis, untung ada Sari, gajinya kan besar. Salah seorang om menambahkan, iya, dia kan tidak punya anak, pasti tabungannya banyak. Lalu, ibu mertua membalas, nanti ibu yang bicara langsung. Sari itu kalau didesak pasti luluh. Saya membaca kalimat terakhir itu berkali-kali. Sari itu kalau didesak pasti luluh selama 7 tahun. Ternyata begitulah mereka memandang saya. Bukan sebagai menantu, bukan sebagai keluarga, tetapi sebagai cadangan dana yang tinggal ditekan tombolnya. Saya tidak membalas pesan apapun. Saya hanya menutup ponsel, lalu menatap langit-langit kamar dalam gelap. Tapi malam itu ada sesuatu yang berubah di dalam diri saya. Bukan amarah, sesuatu yang jauh lebih tenang dari itu. Kejelasan. Keesokan paginya, saya mengambil cuti setengah hari, bukan untuk beristirahat. Saya pergi menemui Pak Hendra, notaris yang dulu membantu saya mengurus pembelian rumah. Saya membawa seluruh dokumen rumah, sertifikat tanah, dan buku tabungan saya. Pakistan. Saya hanya ingin memastikan semuanya, kata saya. Rumah ini, semua atas nama saya, kan? Pak Hendra memeriksa berkas itu dengan teliti. Lalu, ia mengangguk. Betul, Bu Sari, akta jual beli, sertifikat. Semuanya satu nama. Suami ibu tidak punya hak apapun atas properti ini, kecuali ibu sendiri yang menghibahkannya. Dan selama ibu tidak menandatangani apapun, tidak ada yang bisa memaksa menjualnya. Saya mengangguk pelan. Dan kalau ada orang yang memakai nama saya tanpa izin, misalnya untuk berutang. Pak Hendra menatap saya beberapa saat. Itu pemalsuan, Bu. Pidana. Kalau ibu punya buktinya, hukum berdiri di pihak ibu. Saya hanya tersenyum tipis. Lalu saya mengeluarkan satu lembar surat dari bank yang sudah seminggu ini saya simpan rapat-rapat. Pak Hendra membacanya dan wajahnya berubah serius. Simpan ini baik-baik, Bu, katanya. Ini bukan hal kecil. Saya keluar dari kantor notaris itu dengan langkah yang lebih ringan. Bukan karena masalah sudah selesai, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya tahu persis di mana posisi saya berdiri. Dan saya tahu, saya tidak selemah yang mereka kira. Siang itu juga, ketika saya kembali ke kantor, ponsel saya berdering dari nomor yang tidak saya kenal. Saya angkat. Suara di seberang terdengar kasar. Selamat siang. Benar ini, dengan Ibu Sari. Iya. Benar. Dengan siapa? Kami dari pihak penagihan, Bu. Ada tunggakan atas nama Rangga yang Ibu jadikan penjamin. Mohon segera diselesaikan. Atau kami akan datang ke alamat kantor Ibu. Saya terdiam sejenak. Penjamin. Saya tidak pernah merasa menandatangani apapun sebagai penjamin Rangga. Tetapi entah bagaimana, nama dan alamat kantor saya sudah ada di tangan orang asing ini. Tangan saya sempat gemetar, bukan karena takut, tetapi karena marah. Mereka tidak hanya meminta, mereka mulai menyeret nama saya ke tempat-tempat yang bahkan tidak saya ketahui. Maaf, Pakistan, kata saya. Berusaha menjaga suara tetap tenang. Saya tidak pernah menandatangani perjanjian apapun. Kalau ada dokumen yang mencantumkan nama saya sebagai penjamin, tolong kirim salinannya, karena kalau itu dipalsukan, kita akan bertemu. Tapi bukan untuk membayar, untuk berurusan dengan hukum. Seberang telepon terdiam. Lalu, sambungan diputus. Saya meletakkan ponsel di atas meja, lalu memejamkan mata. Selama ini, saya memberi karena cinta. Tapi mereka membalas cinta itu dengan menjadikan nama saya jaminan
tanpa sepengetahuan saya. Sore itu, saya menyimpan rekaman panggilan, mencatat nomornya, dan memasukkan semuanya ke dalam map coklat yang sama. Map yang perlahan berubah dari sekedar dokumen rumah menjadi sesuatu yang lain. Sebuah bukti. Benar saja. Keesokan harinya, Bagas menerima panggilan dari orang tuanya. Malam itu, kami kembali pergi ke rumah keluarga besar. Begitu masuk ke ruang tamu, suasananya jauh berbeda dari biasanya. Tidak ada tawa, tidak ada obrolan santai. Semua wajah terlihat tegang. Rangga duduk menunduk. Ayah mertua saya mondar-mandir, sementara ibu mertua saya tampak gelisah. Setelah semua duduk, pembicaraan langsung dimulai. Kita harus menyelesaikan masalah ini secepat mungkin, kata ayah mertua. Kreditur sudah mulai datang ke rumah, sambung ibu mertua. Rangga hanya diam. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada penyesalan, hanya tunduk. Lalu satu persatu, mereka mulai mengusulkan cara. Menjual motor, meminjam dari saudara lain, menggadaikan sertifikat tanah ibu. Namun, jumlah utangnya terlalu besar. Tidak ada solusi yang benar-benar cukup. Sampai akhirnya, kakak ipar berbicara. Kalau semua digabungkan, masih kurang jauh. Ruangan kembali sunyi. Beberapa detik kemudian, pandangan semua orang perlahan beralih ke arah saya. Perut saya langsung terasa tidak nyaman. Tatapan itu sangat familiar. Tatapan yang selalu muncul setiap kali mereka membutuhkan sesuatu. Ayah mertua saya berdaham. Sari. Iya, Pakistan. Kamu masih punya tabungan, kan? Pertanyaan itu membuat dada saya mengencang. Belum ada yang meminta secara langsung. Tetapi saya sudah bisa merasakan kemana arah pembicaraan ini. Dan yang lebih menyakitkan, Bagas hanya duduk diam. Tidak menghentikan, tidak mengatakan bahwa istrinya sudah cukup banyak berkorban. Ia hanya membiarkan semuanya terjadi. Malam itu, saya pulang dengan perasaan yang sangat berat di dalam mobil. Tidak satu pun dari kami berbicara. Hingga akhirnya, saya memecah keheningan. Mas, kalau keluargamu meminta bantuanku lagi, apa yang akan kamu lakukan? Bagas menggenggam setir lebih erat. Mereka sedang kesulitan. Itu bukan jawaban. Beberapa detik berlalu. Lalu, Bagas berkata pelan, kita lihat nanti. Jawaban itu membuat saya menoleh ke jendela. Lampu-lampu jalan terlihat kabur di mata saya. Karena, untuk pertama kalinya, saya mulai menyadari sesuatu yang selama ini tidak ingin saya akui. Mungkin selama ini saya tidak pernah benar-benar menjadi prioritas bagi suami saya. Tapi yang tidak mereka ketahui, malam itu saya pulang bukan hanya membawa luka. Saya membawa keputusan. Dan keesokan paginya, sebelum berangkat kerja, saya membuka laci tua di kamar dan mengeluarkan satu map coklat yang sudah lama saya simpan. Map yang berisi semua dokumen rumah ini. Semua. Atas nama saya. Beberapa hari kemudian, sebuah undangan makan malam keluarga mendadak datang. Undangan yang terdengar biasa. Namun tanpa disadari, siapapun malam itulah yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Sejak menerima undangan itu, perasaan saya tidak pernah benar-benar tenang. Entah mengapa, saya merasa ada sesuatu yang sedang dipersiapkan. Bukan karena saya curiga tanpa alasan, melainkan karena selama bertahun-tahun, setiap pertemuan keluarga yang mendadak selalu berakhir dengan satu hal, permintaan bantuan. Tapi kali ini, saya juga sudah menyiapkan sesuatu. Sebelum berangkat, saya menelpon Pak Hendra, notaris yang dulu mengurus akta rumah kami. Saya hanya memastikan satu hal, bahwa semua dokumen masih sah, masih lengkap, dan masih atas nama satu orang. Saya. Pak Hendra menjawab tenang, semua aman. Bu Sari, tidak ada yang bisa mengubahnya tanpa tanda tangan ibu. Saya menutup telepon. Lalu saya tarik napas panjang. Sabtu malam pun tiba. Bagas terlihat sangat rapi saat bersiap. Sementara saya hanya mengenakan pakaian sederhana. Di sepanjang perjalanan, suasana mobil terasa sunyi. Biasanya Bagas akan mengobrol tentang pekerjaan. Namun malam itu, ia lebih banyak diam. Beberapa kali, saya menangkapnya menarik napas panjang, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kamu baik-baik saja? Tanya saya. Iya. Kamu terlihat tegang. Mas,
Tidak apa-apa. Jawaban singkat itu justru membuat saya semakin yakin sesuatu sedang disembunyikan. Ketika kami tiba, semua anggota keluarga ternyata sudah hadir. Bahkan beberapa kerabat dekat yang jarang datang juga terlihat di sana. Hal itu semakin membuat saya heran. Ini terlalu ramai untuk sekadar makan malam biasa. Di meja makan, berbagai hidangan tersaji. Rendang, opor, semua orang berusaha terlihat santai. Namun saya bisa merasakan ketegangan yang tidak terlihat oleh orang lain. Setiap kali saya berbicara, beberapa dari mereka saling bertukar pandang. Setiap kali saya tersenyum, mereka tampak gugup, seolah sedang menunggu waktu yang tepat. Makan malam berlangsung hampir 1 jam. Tidak ada yang membahas utang Rangga, tidak ada yang membahas masalah keluarga. Justru itulah yang membuat saya semakin curiga. Karena biasanya, nama Rangga selalu menjadi topik utama. Setelah semua selesai makan, ibu mertua berdiri dari kursinya. Nanti jangan pulang dulu, ya. Katanya sambil tersenyum. Saya mengangguk pelan. Sekarang semuanya mulai jelas. Mereka memang ingin membicarakan sesuatu. Dan pembicaraan itu sengaja ditunda sampai makan malam selesai. Beberapa menit kemudian, seluruh keluarga berpindah ke ruang tengah. Suasana yang semula hangat perlahan berubah menjadi kaku. Ayah mertua duduk di kursi utama. Di sebelahnya, ibu mertua. Rangga duduk dengan wajah tertunduk, seperti orang yang sedang menunggu vonis. Sementara Bagas berada tepat di samping saya. Namun entah mengapa, malam itu saya merasa sangat sendirian. Ayah mertua berdaham. Ada hal penting yang ingin kita bicarakan. Tidak ada yang menjawab. Semua mata tertuju kepadanya. Kita semua tahu kondisi Rangga saat ini. Lanjutnya, kalau masalah ini tidak segera diselesaikan, akibatnya bisa jauh lebih besar. Saya hanya mendengarkan. Saya memilih diam. Karena saya ingin melihat sampai sejauh mana pembicaraan ini akan berjalan. Lalu, ibu mertua ikut berbicara. Kami sudah mencoba berbagai cara. Kami juga sudah menghitung semua kemungkinan. Tapi jumlahnya masih kurang banyak. Sambung kakak ipar. Perlahan, suasana menjadi semakin berat. Dan seperti yang sudah saya duga, satu persatu pandangan mulai mengarah kepada saya. Jantung saya berdetak lebih keras. Namun wajah saya tetap tenang. Ayah mertua kembali membuka suara. Sari, selama ini kamu selalu membantu keluarga. Kalimat itu terdengar seperti pujian. Tetapi saya tahu itu bukan pujian. Itu adalah pembukaan. Pembukaan sebelum permintaan berikutnya disampaikan. Kami sangat menghargai semua bantuanmu. Lanjutnya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya mendengar kalimat itu. Anehnya, saya tidak merasakan kebahagiaan sedikit pun. Karena saya tahu, penghargaan yang datang tepat sebelum sebuah permintaan biasanya tidak pernah tulus. Beberapa detik kemudian, firasat saya terbukti. Kami berharap kali ini kamu juga bisa membantu, kata ayah mertua sambil menatap langsung ke arah saya. Ruangan mendadak terasa lebih sempit. Saya menoleh ke arah Bagas. Namun suami saya hanya menundukkan pandangan, tidak mengatakan apapun, tidak menunjukkan keberatan sedikit pun. Dan pada saat itulah, sesuatu yang selama ini saya pertahankan dengan susah payah, perlahan runtuh di dalam hati saya. Kepercayaan. Ruangan itu terasa semakin sunyi. Yang terdengar hanya detak jam dinding. Saya duduk tegak, menatap satu persatu wajah yang ada di hadapan saya. Mereka semua tampak menunggu, seolah sebuah keputusan penting akan segera diumumkan. Ayah mertua kembali membuka pembicaraan. Kami sudah menghitung semua kemungkinan. Kami juga sudah mencari bantuan ke beberapa saudara. Tapi jumlahnya tetap belum cukup. Kini seluruh perhatian tertuju kepada saya. Dan akhirnya kalimat yang selama ini ditunggu keluar juga. Karena itu, kami berharap kamu bisa membantu sekali lagi. Saya menarik napas panjang. Bantuan seperti apa? Pakistan. Ayah mertua saling berpandangan dengan ibu mertua. Kemudian, ibu mertua berkata pelan, "Kami tahu kamu masih punya tabungan. Saya sudah menduga itu. Tetapi ternyata mereka belum selesai. Kami juga tahu rumah yang kalian tempati sekarang nilainya masih tinggi." Mata saya perlahan menyipit. Untuk sesaat, tidak ada yang berbicara. Lalu kakak ipar menambahkan, "Kalau rumah itu dijual, masalah Rangga bisa jauh lebih ringan." Kalimat itu
membuat seluruh ruangan terasa dingin. Rumah, aset terakhir yang benar-benar saya miliki dari hasil kerja keras saya sendiri. Rumah yang cicilannya saya bayar setiap bulan dengan keringat lembur. Rumah yang akta dan sertifikatnya hanya memuat satu nama. Dan sekarang, mereka membicarakannya seperti barang milik bersama. Seolah mereka punya hak untuk menentukan nasibnya. Saya menoleh ke arah Bagas. Saya berharap, meski hanya sekali, meski hanya satu kalimat, suami saya akan berkata, tidak. Atau setidaknya meminta keluarganya berhenti. Namun Bagas tetap diam. Diam yang terasa jauh lebih menyakitkan daripada kata-kata. Saya menatapnya beberapa detik. Suami saya akhirnya mengangkat kepala. Mas, kamu setuju dengan ini? Tanya saya. Bagas terlihat ragu. Namun, beberapa saat kemudian, ia mengangguk pelan. Rangga sedang benar-benar terdesak. Sari, jawaban itu seperti pukulan keras yang menghantam dada saya. Bukan karena uang, bukan karena rumah, melainkan karena untuk kesekian kalinya. Suami saya memilih berdiri di pihak keluarganya, bukan di samping istrinya. Ayah mertua lalu berkata dengan nada seolah menawarkan sesuatu yang wajar. Kami hanya ingin kamu membantu sekali lagi. Sekali lagi, kalimat itu hampir membuat saya tersenyum pahit. Karena selama 7 tahun terakhir, kata sekali lagi sudah diucapkan berkali-kali dan tidak pernah benar-benar menjadi yang terakhir. Ibu mertua meraih tangan saya. Kamu pasti mengerti keadaan keluarga sekarang. Saya perlahan menarik tangan saya. Wajah saya tetap tenang. Tetapi di dalam hati saya, sesuatu sedang bergerak. Sesuatu yang selama bertahun-tahun saya tahan. Kekecewaan, luka, dan rasa tidak dihargai. Semuanya bercampur menjadi satu. Lalu Bagas akhirnya berbicara. Kalimat yang kemudian akan terus diingat oleh semua orang yang hadir malam itu. Jadi pilihannya sederhana. Sari. Ruangan langsung hening. Semua mata mengarah kepadanya. Bagas menatap istrinya tanpa menyadari bahwa kata-katanya akan mengubah segalanya. Kamu bantu dengan uang. Ia berhenti sejenak. Atau jual rumahmu. Tidak ada yang berbicara setelah itu. Detik demi detik berlalu. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada rasa sedih di dalam hati saya. Tidak ada tangisan. Tidak ada kemarahan. Yang tersisa hanya ketenangan yang sangat dalam. Ketenangan yang muncul ketika seseorang akhirnya mencapai batas terakhir kesabarannya. Perlahan, saya menyandarkan tubuh ke kursi. Mata saya menyapu seluruh ruangan. Ayah mertua, ibu mertua, Rangga, kakak ipar, dan terakhir, Bagas. 7 tahun pengorbanan berputar di dalam kepala saya. Semua bantuan, semua pengorbanan, semua pengabaian. Malam itu, saya akhirnya memahami satu hal. Apapun yang saya berikan tidak akan pernah cukup. Karena masalah sebenarnya bukan jumlah bantuan yang mereka inginkan. Masalahnya adalah mereka sudah terbiasa menganggap pengorbanan saya sebagai kewajiban. Keheningan memenuhi seluruh ruangan. Semua orang masih menunggu jawaban saya. Mereka tampak begitu yakin bahwa pada akhirnya saya akan mengalah seperti biasa. Mungkin mereka mengira saya akan menyerahkan tabungan. Mungkin mereka mengira saya akan menjual rumah. Atau mungkin mereka mengira saya akan menangis dulu sebelum akhirnya setuju. Karena selama ini memang selalu begitu. Saya yang berkorban, saya yang mengalah, saya yang menyelamatkan keadaan. Namun, malam itu berbeda, sangat berbeda. Perlahan, saya mengangkat kepala. Tatapan saya berhenti pada Bagas. Pria yang selama 7 tahun saya cintai sepenuh hati. Pria yang selama 7 tahun selalu saya bela di hadapan siapapun. Pria yang selama 7 tahun tidak pernah benar-benar membela saya saat berhadapan dengan keluarganya sendiri. Suara saya terdengar tenang. Mas, kalau aku tidak memilih keduanya, bagaimana? Kening Bagas langsung berkerut. Maksudmu? Saya tersenyum tipis. Senyum yang membuat beberapa orang mulai merasa tidak nyaman. Aku juga punya pilihan. Ayah mertua terlihat bingung. Pilihan apa? Saya membuka tas saya. Lalu, saya keluarkan map coklat yang sejak tadi saya bawa dan meletakkannya di atas meja. Semua mata mengikuti gerakan tangan saya. Pakistan, Bu, kata saya. Tenang, tadi katanya rumah ini bisa dijual untuk menutup utang Rangga. Boleh saya tanya satu hal? Memangnya rumah itu milik siapa? Ruangan terdiam. Ayah mertua mengernyit.
Tentu saja, milik kalian berdua, suami, istri. Saya membuka map itu. Saya keluarkan sertifikat. Saya keluarkan akta jual beli. Saya keluarkan bukti cicilan 7 tahun. Lembar demi lembar. Semuanya tertib seperti laporan keuangan yang biasa saya susun. Coba lihat namanya. Pakistan. Kata saya. Hanya ada satu nama di sini. Nama saya, bukan Bagas. Rumah itu saya beli dengan uang muka dari tabungan saya sebelum menikah. Cicilannya saya bayar sendiri, 7 tahun. Dari gaji dan lembur saya. Tidak ada 1 rupiah pun dari keluarga ini yang masuk ke dalamnya. Bagas terlihat pucat. Sari, Mas pernah tahu cicilan rumah ini berapa per bulan? Mas pernah tanya, saya menatapnya. Tidak pernah. Karena bagi Mas, rumah ini cuma tempat tidur yang tiba-tiba ada. Ibu mertua mulai gelisah. Tapi, Sari, kalian kan satu keluarga. Justru karena satu keluarga. Bu, potong saya. Saya berharap satu keluarga itu juga melindungi saya, bukan menjual saya. Saya kembali menatap dokumen-dokumen itu. Lalu, saya berkata pelan, tapi jelas. Dan ada satu hal lagi yang Bapak dan Ibu belum tahu. Saya mengeluarkan selembar kertas terakhir dari dalam map. Sebuah surat dari bank. 3 bulan lalu, ada pengajuan pinjaman atas nama saya. Nominalnya 100 juta. Tapi saya tidak pernah mengajukannya. Setelah saya telusuri, tanda tangan saya dipalsukan. Dan pengajuan itu diajukan dari nomor dan alamat yang sama dengan tempat Rangga tinggal. Seketika, seluruh ruangan membeku. Rangga mengangkat kepala dengan wajah pucat pasi. Ayah mertua menoleh ke arah anaknya dengan ekspresi tidak percaya. Ibu mertua menutup mulut dengan tangan. Sementara Bagas menatap adiknya, lalu menatap saya. Seolah baru saja terbangun dari mimpi panjang. Untung pihak bank menolaknya karena ada kejanggalan. Lanjut, saya tenang. Dan untung saya seorang akuntan. Jadi saya rutin memeriksa riwayat keuangan saya sendiri. Kalau tidak, mungkin sekarang saya yang menanggung utang 100 juta yang tidak pernah saya pinjam. Atas nama keluarga, Sari, demi Tuhan. Aku tidak tahu soal ini, kata Bagas dengan suara gemetar. Aku percaya kamu tidak tahu. Mas, jawab saya. Dan itu justru masalahnya. Kamu tidak pernah tahu apa-apa tentang aku. Tidak cicilanku, tidak namaku dipakai, tidak lelahku. Yang kamu tahu hanya satu, bahwa aku selalu bisa diminta. Air mata mulai menggenang di mata ibu mertua. Tapi saya belum selesai. 7 tahun saya membantu keluarga ini. Saya menatap mereka satu persatu. Saat ibu sakit, saya membantu. Saat usaha kakak gagal, saya membantu. Saat Rangga menganggur, saya membantu. Saat ada tagihan, saya membantu. Saat ada masalah, saya membantu. Tapi selama 7 tahun itu, tidak ada satupun yang bertanya, apakah saya juga lelah? Ruangan kembali sunyi. Tidak ada yang berani menyela. Tidak ada yang peduli apa yang saya rasakan. Tidak ada yang peduli berapa banyak yang sudah saya korbankan. Pandangan saya akhirnya berhenti pada Bagas. Dan bagian itulah yang paling menyakitkan, termasuk kamu. Wajah Bagas berubah. Sari, dengarkan aku dulu. Tidak. Untuk pertama kalinya, saya memotong ucapan suami saya. Selama bertahun-tahun, saya selalu diam, selalu mengalah. Tetapi malam itu tidak lagi. Aku sudah terlalu sering mendengarkan. Air mata akhirnya jatuh di pipi saya. Namun, suara saya tetap kuat. Aku tidak datang ke sini untuk menjual rumahku. Aku datang untuk mengembalikan apa yang seharusnya jadi tanggung jawab kalian, kepada kalian. Utang Rangga adalah utang Rangga. Bukan utangku, bukan rumahku, bukan masa depanku. Saya merapikan dokumen itu kembali ke dalam map. Lalu, saya berdiri. Ibu mertua ikut berdiri. Panik. Sari, jangan begini. Kita bicarakan baik-baik. Sudah 7 tahun saya bicara baik-baik, Bu, jawab saya. Sekarang giliran kalian yang mendengarkan. Saya menatap Bagas. Soal rumah itu, Mas tidak perlu khawatir. Aku tidak akan menjualnya. Tapi mulai besok, namaku yang akan menentukan siapa yang tinggal di dalamnya. Dan soal pernikahan kita, saya menarik napas panjang. Tidak ada keraguan. Aku ingin kita berpisah seketika.
Seluruh ruangan membeku untuk kedua kalinya malam itu. Mata ibu mertua membelalak. Rangga menunduk semakin dalam. Kakak ipar menatap tidak percaya. Sementara Bagas berdiri dengan wajah pucat. Sari, kamu bercanda, katanya lirih. Aku tidak bercanda. Mas, justru aku sangat serius. Kamu mau menghancurkan rumah tangga hanya karena masalah ini? Suara ibu mertua bergetar marah. Saya tersenyum pahit. Hanya karena masalah ini. Bu, persoalannya bukan malam ini saja. Persoalannya sudah berlangsung selama 7 tahun. Malam ini hanya akhir dari semuanya. Tidak ada yang menjawab. Karena jauh di dalam hati. Mereka semua tahu. Itu benar. Saya meraih tas saya. Aku sudah selesai. Ibu mertua menangis. Jangan pergi, Sari. Ayah mertua kehilangan kata-kata. Rangga hanya menunduk dengan wajah pucat. Sementara Bagas berdiri tergesa-gesa. Sari, tunggu. Namun saya tidak berhenti. Saya sudah terlalu lama menunggu perubahan yang tidak pernah datang. Saya sudah terlalu lama berharap dihargai oleh orang-orang yang hanya melihat saya saat membutuhkan sesuatu. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya memilih diri saya sendiri. Dan ketika langkah saya meninggalkan rumah itu, seluruh keluarga Bagas hanya bisa berdiri diam. Karena mereka akhirnya menyadari satu hal, orang yang selama ini selalu mereka andalkan ternyata sudah mencapai batas terakhir kesabarannya, dan tidak ada seorang pun yang mampu menghentikannya lagi. Malam setelah kejadian itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Bagas. Ia mencoba menelpon saya berkali-kali. Tidak ada jawaban. Ia mengirim pesan. Tidak saya balas. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Bagas merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan. Bukan takut kehilangan uang, bukan takut kehilangan harta, melainkan takut kehilangan seseorang yang selama ini selalu ada di sisinya. Seseorang yang kehadirannya terlalu sering ia anggap biasa. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Saya benar-benar menepati ucapan saya. Saya mengajukan gugatan cerai. Tidak ada amarah. Tidak ada keributan. Tidak ada balas dendam. Hanya keputusan yang sudah dipikirkan matang setelah bertahun-tahun memendam luka. Soal utang Rangga, saya menyerahkan satu hal kepada pihak yang berwenang. Bukti pemalsuan tanda tangan saya. Bukan untuk menghancurkan siapapun, tetapi agar nama saya bersih dan agar mereka belajar bahwa setiap tanda tangan punya pemilik. Dan setiap utang punya penanggung jawab. Kali ini, keluarga itu harus menghadapi sendiri apa yang selama ini selalu saya tutupi. Ketika Bagas menerima surat resmi gugatan itu, tangannya gemetar. Ia masih tidak percaya semuanya bisa berakhir seperti ini. Ia mendatangi saya, memohon untuk berbicara. Namun saya hanya menatapnya dengan tenang. Tatapan yang dulu penuh cinta, kini terasa sangat jauh. Sari, aku minta maaf, katanya. Saya hanya diam. Aku bisa berubah. Masih diam. Aku akan memperbaiki semuanya. Untuk beberapa saat, saya menatap wajah pria yang pernah menjadi pusat hidup saya. Lalu, saya berkata pelan. Masalahnya bukan hanya malam itu. Mas, Bagas menundukkan kepala karena ia tahu itu benar. Malam itu hanya akhir dari semua yang sudah terjadi selama bertahun-tahun. Tidak ada lagi yang bisa dibantah. Tidak ada lagi alasan yang bisa digunakan. Karena jauh di dalam hatinya, Bagas sadar bahwa istrinya tidak pernah meminta sesuatu yang berlebihan. Saya hanya ingin dihargai, hanya ingin didengar, hanya ingin dipilih sekali saja. Dan ia gagal memberikan semua itu. Beberapa bulan kemudian, perceraian kami resmi disahkan. Saya keluar dari ruang sidang dengan langkah tenang. Tidak ada air mata, tidak ada keraguan. Karena keputusan itu bukan lahir dari emosi. Keputusan itu lahir dari luka yang terlalu lama dibiarkan. Sejak hari itu, hidup saya mulai berubah. Saya kembali fokus pada diri sendiri, pada pekerjaan saya, pada impian-impian yang selama ini tertunda. Uang yang dulu habis untuk menyelesaikan masalah orang lain, kini saya gunakan untuk membangun masa depan saya sendiri. Rumah yang dulu hampir mereka jual, saya renovasi sedikit demi sedikit. Saya tanami pohon mangga di halaman. Saya cat ulang dindingnya dengan warna yang saya suka.
Untuk pertama kalinya, rumah itu benar-benar terasa seperti milik saya. Perlahan, kehidupan saya menjadi lebih damai, lebih ringan, dan yang paling penting, saya tidak lagi hidup di lingkungan yang terus menganggap pengorbanan saya sebagai kewajiban. Sementara itu, keadaan keluarga Bagas justru semakin sulit. Utang Rangga tidak benar-benar selesai. Masalah demi masalah terus bermunculan. Tidak ada lagi Sari yang datang membawa solusi. Tidak ada lagi Sari yang diam-diam menutupi kekurangan mereka. Untuk pertama kalinya, mereka harus menghadapi sendiri akibat dari keputusan mereka. Dan saat itulah mereka mulai menyadari betapa besar peran saya selama ini. Sayangnya, kesadaran itu datang terlambat. Suatu sore, hampir setahun setelah perceraian, Bagas tanpa sengaja bertemu saya di sebuah pusat perbelanjaan. Saat itu saya sedang memilih cat untuk kamar yang baru selesai saya rapikan. Bagas berdiri di ujung lorong, menatap saya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada rindu, ada sesal, ada kehilangan. Semua bercampur menjadi satu. Saya menoleh. Kami saling menatap beberapa saat. "Kamu terlihat baik," katanya pelan. Saya mengangguk. "Alhamdulillah, kabarmu bagaimana, Mas?" Pertanyaan sederhana itu justru membuat dadanya semakin sesak. Karena untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa perempuan di hadapannya kini berdiri sendiri, tegak, dan utuh, tanpa memerlukan siapapun untuk menyelamatkannya, termasuk dirinya. "Sari," katanya ragu. "Apa masih ada kesempatan?" Saya tersenyum, senyum yang tenang, tanpa kepahitan, tanpa kemarahan. "Mas, ingat tidak? Dulu setiap kali keluarga butuh sesuatu, semua orang bilang, kita ini keluarga. Tapi tidak ada satupun yang berdiri di sampingku waktu aku butuh." Saya menatapnya lembut. "Sekarang aku sudah belajar berdiri sendiri, dan aku tidak ingin kembali ke tempat yang dulu membuatku lupa caranya berdiri." Bagas tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Saya mengambil kaleng cat yang saya pilih, lalu berjalan ke arah kasir. Di belakang saya, Bagas masih berdiri diam, memandangi punggung perempuan yang dulu rela menjual perhiasan ibunya demi keluarganya. Dan kini, bahkan tidak menoleh untuk yang terakhir kali. Sahabat cerita, kisah ini mengajarkan kita satu hal. Memberi adalah kebaikan, tapi memberi tanpa batas kepada orang yang menganggap kebaikan kita sebagai kewajiban hanya akan mengubah kita menjadi pelayan di dalam hidup kita sendiri. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti Sari dulu. Perempuan yang terus memberi sampai lupa menyisakan sesuatu untuk dirinya sendiri. Perempuan yang menahan lelah demi sebuah keluarga yang tidak pernah benar-benar menganggapnya bagian dari mereka. Ada juga banyak suami seperti Bagas. Suami yang mengira diam adalah cara aman menghindari masalah, tanpa sadar bahwa diam mereka adalah pengkhianatan paling sunyi terhadap orang yang paling mencintai mereka. Dan ada pula keluarga yang lupa bahwa rasa hormat tidak datang dari seberapa sering seseorang bisa dimintai. Rasa hormat datang dari seberapa kita menghargai pengorbanan, bahkan saat orang itu mulai berkata tidak. Pada akhirnya, hidup memang soal pilihan. Kita bisa memilih untuk terus bertahan demi orang yang tidak pernah memilih kita. Atau kita bisa memilih diri kita sendiri sebelum semuanya terlambat. Kalau kamu pernah berada di posisi Sari atau mengenal seseorang yang seperti dia, ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.